Ya, teman-teman, sebelum kita ngelanjutin updatean punya teman-teman ya, saya informasikan kepada teman-teman yang mempunyai ataupun berkomentar soal emiten Adro, sudah ada teman-teman ya Adro ya. Ini Adro sama DILD sudah dibahas ya. Di bagian pertama tanggal 16 teman-teman, masih updatean kok ini hari Jumat kok ya, updatean terakhir. Terus untuk yang menanyakan DILD juga sudah ada di sini teman-teman ya, silahkan dicek aja dulu ya. Nanti teman-teman bisa memberikan komentar yang lain. Baik, kita akan lanjut untuk pembahasan emiten berikutnya adalah emiten ULTJ ya. Ini hanya untuk update-annya dulu teman-teman ya. Ini udah dibahas belum harga wajarnya ya? Kita cek sini, udah nih teman-teman ya di 1.700 ya. Untuk kuartal 4 ya, kuartal satunya udah keluar belum ya? Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang berkomentar sangat luar biasa. Dan pada teman-teman emiten-emiten ataupun video-video yang sebaiknya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu telah, saya saring di kolom komentar teman-teman dan saya masukkan ke watchlist di sini ya. Ini milik teman-teman semuanya. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan sampai detik ini di jam 7.43 tanggal 19.05.2025 saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Tidak lupa kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih selama ini memberikan super thank. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan semuanya teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya, tetap semangat teman-teman ya, optimis teman-teman ya. Ultra Jaya secara TA ini masih posisi downtrend. Kemarin ada dividend trap kecil teman-teman ini lumayan yang meninggalkan jejak penurunan di sini teman-teman. Jejak penurunan di sini di 1375 ya ada gap besar. Nah, ke atasnya aja termasuk soalnya ini turunnya dari atas ya. Dari 1390-an ya. Nah, ini adalah gap teman-teman ini yang harus diselesaikan juga. Suatu saat pasti kejemput. Nah, ini juga pasti kejemput target di 1435. Apabila sudah sampai 1345 kita bikin target lagi di sini. Kenapa harus target bikin di sini? Karena kalau di sini kita kasih target teman-teman berarti dalam posisi mau uptrend ya. Kenapa? Sudah melewati eh, harga tertinggi sebelumnya. Makanya saya bilang targetnya di sini aja dulu teman-teman ya. Kalau sudah bisa melewati target ini kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Tapi per hari ini kan masih downtrend ya. Perhatikan perhatikan dari bandar lokalnya masih ada pembuangan. Bandar lokal pun sama. Poren sudah ngebuang sejak tanggal 24 Maret dan bandar lokal juga sudah ngebuang sejak tanggal 8 April, teman-teman ya. Jadi hati-hati untuk Kota Jaya dalam posisi pembuangan. Kenapa bisa dibuang? Karena ada yang nerima. Ah, itu teman-teman ya. Kalau tidak yang nerima nggak mungkin si Kota Jaya ini bisa istilahnya ngebuang barang. Nah, posisi hari ini dia sudah lepas daripada harga tengahnya, akhirnya cenderung sedikit agak murah. Kita cek untuk ULTJ hari ini dia per tanggal kemarin Jumat ya. Dia itu PR rasionya berapa? PE rasionya berapa? Di angka 12, sekarang di angka 15, berarti rata-ratanya 15. Berarti ada sedikit murah teman-teman ya. Nah, kalau bagaimana cara ngambilnya nanti aja tunggu teman-teman. Sampai betul-betul si MA10 ini di atas candle menuju ke atas, ingat ya, di atas candle menuju ke atas. Jadi sudah ada renggang dikit mungkin 1 atau 2 tick teman-teman, tapi si MA10 menuju ke atas. Soalnya di sini masih ada turunan, area penurunan yang wajib diketuruni di angka 1345 sama tragedi waktu tanggal 8 belum tersentuh lagi di angka 1310. Nah, apabila ditahan di 1310 berarti dia cenderung baik. Kenapa? Dia berarti hanya menyelesaikan tugasnya sampai sini aja. Mudah-mudahan ada pantulan dari soalnya ketika dia menyentuh, harga tengah ke bawah suka ada pantulan teman-teman. Ini supportnya lumayan di angka 1300 berarti sekarang dalam posisi, di supportnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi target penurunannya di angka 1310. Apabila dia tidak mau, cenderung meninggalkan jejak kenaikan kan di angka 1390 untuk dividend trap-nya. Biasa kalau dividend trap, suka kejemput teman-teman ya. Kejemput dulu apakah mau turun atau lagi kita lihat nanti kenapa? Karena saya tidak mempedulikan besok naik atau turun, yang saya tahu itu di mana arah kenaikannya, di mana penurunannya, dan saya posisi itu di mana. Kalau teman-teman tahu posisi kita, contoh, posisi sekarang dia lagi murah, ya udah teman-teman tinggal tunggu aja, kenaikannya. Kalau kurang tinggal tambah muatan. Kalau contohnya
dia dibawa ke bawah lagi, posisi teman-teman sudah di posisi murah, jadi cenderung akan, santai dan, teman-teman tidak akan panik gitu kan ketika turun sampai 20% pun teman-teman masih melakukan planning gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu harus, planning baik ke atas ataupun ke bawah teman-teman ya. Dan, tentukan teman-teman kalau ngambil itu di MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Biasanya ada kenaikan walaupun sedikit tapi ada kenaikan. Perhatikan jika MA10 di bawah kanan menuju ke atas ada kenaikan kan dari, 1415 bisa ke level 1475 atau enggak ke 1510 teman-teman. Artinya kalau MA10 di bawah kanan suka ada kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan apabila teman-teman mengambil sebuah keputusan untuk ngambil teman-teman gunakan yang namanya planning, planning ke bawah sama planning ke atas. Jadi teman-teman tidak akan terjeblos. Dan ingat, kembalikan kepada hukum dasarnya beli saham itu di bawah. Jadi kalau nggak di bawah nggak usah teman-teman ya. Lebih baik sabar aja walaupun emiten ini bagus, sabar aja. Kenapa? Karena setiap emiten yang bagus pun masih diturunkan teman-teman, apalagi, second layer itu cepat diturunkannya. Lebih baik teman-teman bersabar aja. Oke, muter aja bagus teman-teman secara valuasi ya bagus, sekarang agak murah dikit sekitar 2 kali pada EPS, artinya PR rasionya, rata-ratanya 15, sekarang di angka 13, berarti maaf 12 ya, 12,90, berarti masih posisi agak murah dikit, tinggal tunggu aja MA10 di bawah kanan menuju ke atas, teman-teman bisa ngambil di situ. Lanjut ada MBMA ya, MBMA MBMA. Mungkin ini nggak bisa tuntas semuanya teman-teman ya. Karena ini agak lumayan panjang. MBA bagus teman-teman, ini tanda tanda kenaikannya sudah dilewati dengan baik nih. Ya saya hapus ya tanda kenaikannya ya. Nah, dia meninggalkan gap apabila turun ke level sini masih aman ya. Ini ada gap sedikit teman-teman, apabila turun ke level 340 masih posisi aman karena MA10, hanya kepotong MA10 aja tidak MA20-nya. Kecuali kalau dia turun ke level 304 mungkin itu akan menjadi lain cerita gitu kan. Target selanjutnya ada di angka, 400 ya, di sini ada tanda kenaikan sudah dibikin, tapi lebih baik sih dah ke bawah dulu untuk menjemput PR-nya. Soalnya posisi bandar lokal masih jualan, tapi pernah sudah mulai masuk ya, 1,1 miliar. Di sini, untuk poinnya ada siapa kita lihat. Ada AKBKYU bagus teman-teman, broker bagus teman-teman untuk korennya ya, AKBKYUBB yang ambil ya. Ditambah ada si EP nih. Oke lah kalau si BB kan, poren KW gitu, tapi lumayan teman-teman walaupun poren KW. Target ada di angka 400-an teman-teman untuk target selanjutnya ya, karena tanda kenaikan sudah mulai dilewati artinya sudah mulai uptrend. Jadi hati-hati aja ini ada area untuk, penurunan yaitu gap teman-teman. Jadi kalau dia turun ke bawah ke level 340 masih posisi aman. Oke mudah-mudahan si MBMA ini bisa diakumulasi lagi ya sama si bandar porennya. Kita cek untuk MBMA. MBMA. Posisi murah teman sudah jatuh dari harga murahnya. Maaf, mantul dari harga murahnya teman-teman. Sekarang 178 udah milik bandar ini. MBMA milik bandar aja terserah bandar mau dikemanain. MBMA. Nah, kita cek untuk PR ratio sekarang di harga berapa. Kalau di atas 100 begini usaha milik bandar. Jadi ini, hukum kebebasan bandar berlaku di MBMA. Jadi untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi bisa ya. Cuman ini hati-hati dia sudah mulai terbatas harganya teman-teman ya, sudah mulai terbatas. Karena kalau sudah menyentuh harga over artinya dia terbatas di situ. Sekarang di angka 107 betul teman-teman milik bandar. Oke. Jadi secara pungutan hanya baru Poren aja yang mungut teman-teman, hati-hati aja. Tetapi ingat teman-teman ketika Poren, ngejual ataupun lokal ngejual, malah naik. Kenapa? Karena dimakan sebelah kirinya, ya. Jadi si bandar lokal ataupun Poren cenderung naruh sebelah kanan, tapi dimakan sama retail ataupun yang punya kepentingan. Nah, terjadilah kenaikan. Beda dengan contohnya retail atau punya, smart money naruh sebelah kiri, ya. Cenderung dia akan turun. Kenapa? Karena turun karena dihajar sama bandar. Ya, maka terjadilah biasanya penurunan dengan disertai dengan, distribusi dari seorang bandar lokal ataupun foreign. Tapi kalau ada kenaikan seperti ini berarti seorang, retailnya ataupun yang punya kepentingan yang lain di apa, selain daripada bandar lokalnya ataupun bandar foreign cenderung dia makan teman-teman ya, makan sebelah kanan. Oke teman seperti itu ya. Jadi kalau bebas hukum kebebasan bandar ya seperti inilah teman-teman ya. Ya bisa dua arah teman-teman ya. Oke? Jadi MBA tenang aja ini milik bandar, suatu saat juga akan ke harga atas lagi, cuman teman-teman jangan terlalu atas lah. Cukup di angka tengah-tengah sudah cukup, di atas dikit-dikit udah cukup teman-teman, ataupun di sebelah sini di angka 4748 juga masih cukup, masih bagus teman-teman ke harga situ ya. Lanjut ada KLBF, KLBF, KLBF.
LB Pharma kita lihat, ya ini udah lama nggak dibahas nih target kenaikan di sini tercapai sampai 1. Kita tulis dulu deh sini tercapai ya. Buat sejarah aja tercapai. Pernah dibahas teman-teman ya. Di tanggal 14/04 ya 25. Jadi kalau kita dikasih tanda seperti ini, oh ini pernah dibahas teman-teman ya. Ini tanda kenaikan juga sudah dicapai dengan baik 1, 2, 3 dan targetnya juga tercapai dengan baik ya di sini. Tanggal berapa aku jemputnya? Tanggal 8 Mei ya. Dia sudah uptrend teman-teman ya. Sudah uptrend. Kata teman kita apakah sudah uptrend? Betul, ini lagi posisi uptrend teman-teman. Sudah lama uptrendnya. Ya, lagi bagus-bagusnya, lagi lucu-lucunya. Targetnya kenaikannya ini sudah dicapai dengan baik juga. Nggak jadi kecilin teman-teman biar nggak terlalu menghalangi ya. Nah, ini pas banget teman-teman targetnya di sini ya tercapai. Kita bikin ini dulu teman-teman ya. Ini tercapai 16.0525. Nah, sudah ya. Nah, setelah dia tercapai di sini ternyata dia meninggalkan jejak kenaikan di mana nih teman-teman? Ini tanda-tanda kenaikan ya. Nah, apabila dia jebol teman-teman ataupun turun teman-teman ya ke level sekarang sini tidak punya, kita gedein dikit deh. Di sini ada gap kecil nih. Nah, apabila turun ke level sini lagi teman-teman nggak usah masalah. Ke 1140 nggak usah. Kenapa? Karena masih posisi MA10-nya masih di bawah candle, artinya masih posisi uptrend. Apalagi MA20 masih di bawah MA10. Cuman hati-hati kalau sudah lewat angka, nah di sini teman ini kan ada tanda penurunan nih di level sini nih. Yang 1200, nah itu hati-hati bisa ke bawah lagi. Posisi sekarang ada di mana? Lihat KLBF. Kita lihat KLBF ya. Posisi sudah turun dari harga tengahnya, sudah di harga tengah. Ini 25 ya, kita cek KLBF sekarang berapa, untuk PE rasionya. Sebenarnya kalau dari PE rasio ketahuan teman lagi murah apa enggaknya. 21 ke angka 25 berarti masih murah sekitar 4 kali lagi, 4 kali EPS lagi teman-teman. Tinggal cek aja EPS-nya berapa, dikalikan itu untuk poinnya teman-teman ya. Nah ini, sudah mulai di harga tengah artinya sudah sedikit agak mahal teman-teman ya. Harga selanjutnya di resist ini 1738. Saya punya di target di angka berapa nih? Di sini targetnya. Nah ini target saya teman-teman nih ya. Di angka 1780, di 2170 sama di angka 236. Nah ini sudah ada kuartal 1 udah ada ya? Udah dihitung belum harga wajarnya nih ya? Belum ya? Oh ini udah nih kuartal 4-nya nih. 1700 nanti kita hitung ya kuartal 4-nya. Kita cek nanti kuartal 4 kuartal 1-nya ya. Saya kasih tanda dulu. Oke teman-teman, jadi posisi sekarang masih posisi murah ya. Untuk secara PE rasio tetapi secara pendacat lagi posisi dia, sedikit agak mahal. Tinggal teman-teman melakukan soalnya lagi uptrend, manfaatin aja yang punya di bawah masih uptrend teman-teman. Mungkin nanti ada koreksi-koreksi dikit. Target 1700 aja dulu ya, nanti kalau ini kan sudah tercapai semua ya targetnya. Tinggal yang 1780. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia. Kalau di level sini turun ke 1435 masih posisi aman. Terus bandar foreign sudah akumulasi lagi di sini nih, ya akumulasi. Bandar lokal sudah akumulasi sejak tanggal 20 Maret ya. Artinya terus di-maaf harganya ada penjualan sedikit, kemarin ada omongan sedikit wajar teman-teman ya. Nah ini si bandar foreign sudah akumulasi bagus teman-teman ya. Domestik ada si BB sama si KI teman, bagus ini. Paling kita lihat ada BK sudah masuk ya walaupun ada pengeluaran dari BB sama YU tetapi si BK sudah mulai masuk tanda baik teman-teman bisa di-up ya ke level tanda kenaikan 1600 sama 1635. Targetnya ada di angka 1780. Oke untuk KLBF seperti itu ya targetnya di angka 1780. Mungkin di atas harga wajar waktu kuartal 4 kita cek untuk tahun 2000 maaf kita cek untuk kuartal 1-nya. Lanjut ada LPKR. 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 Harga bandar. Ini tanda kenaikan sudah dilewati ya, 1 sini nih. Apakah dia meninggalkan tanda kenaikan lagi? Ada teman-teman di sini tanda kenaikannya. Nah, di sini angka 90. Ini posisi masih uptrend kenapa? Soalnya si MA20-nya belum kepotong teman-teman ya.
Ini targetnya saya ada di angka berapa ini? Di angka 105, sudah angka atasnya dikit ya, di angka 115 teman targetnya. Nah ini posisi kalau dia lewat sini hati-hati ya nih. Ini kan tanda penurunan nih di angka 86 ya. Tapi kalau dia dikawal terus di MA20-nya, nah berarti ini mau melanjutkan kenaikan gitu kan. Kecuali kalau sudah lepas daripada 86 ya bisa ke bawah lagi. Karena di sini ada tanda penurunan di angka 77 sama di angka 74. Nah, ini kita hapus aja ya, biar kita kedepankan aja karena seekor merahnya ada di depan di angka 74 teman-teman ya. Itu area penurunannya. Nah, per hari kemarin sudah mulai ada akumulasi ya dari Foreign, ada si BK sudah masuk, di Bandar Lokal pun sudah masuk, mudah-mudahan bisa ditahan di sini ya. Ada YP, XC, GR. Nah, ini mungkin bagian daripada Smart Money juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan dia sideways ya di level sinilah. Di level sekarang harga silakan 88, 89 mungkin bisa terjadi sideways di situ akan lebih baik lagi teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 96 dan 101 dan targetnya di sini teman-teman. Di angka 105 teman biar semua tanda-tanda kenaikannya ataupun harga tertinggi sebelumnya terlewati menjadikan ini uptrend betulan teman-teman ya. Ini untuk LPKR milik siapa? LPKR kita lihat. Ini posisi murah banget 99 milik Bandar teman-teman ya, cenderung dia matu dari harga murahnya dan kemarin tidak ke harga murah berarti posisi uptrend. Ya, posisi uptrend tinggal ngikutin MA 200-nya dikit aja ke 96 ya teman-teman ya. Artinya kan si MA 200 sudah mulai dilewati. Garis uptrend sudah jelas banget kalau sudah MA 200 di bawah candle ataupun MA 200 di bawah MA 10 di MA 20 udah dipastikan itu uptrend ya. Ini bisa ke sini teman-teman ya. Coba lihat. Nah, bisa ke area 200-an teman-teman sini. 200-an nih untuk mengejar harga tengah, harga seperempat harga sepertiga daripada harga tengah sama harga murah. Itu sepertiganya di sini di angka 200-an teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk LPKR ya masih bagus, posisi bagus masih ada karena belum kejebol CMA 200-nya dan posisi barang lokal tumbuhan sudah cenderung sekarang sudah mulai akumulasi lagi, barang lokal pun demikian ya. Itu LPKR. Kita cek parent. Kalau yang lagi uptrend enak teman-teman ya ngeceknya. Nah, ini parent juga dalam posisi uptrend. Targetnya sudah dipenuhi di sini ya. Kemarin ya. Kita lihat. Kecilin dulu deh teman-teman. Sudah tercapai di sini. Nah, ini hati-hati ada si kepala kembar teman-teman ya. Biasanya turun dan terus sudah jadi penurunan. Nah, dia kalau ditahan di area sini masih aman ya. Nih, parent ini 102 masih aman ya. Ini juga kalau ke sini baru nih ke angka 92, wah lu besok posisi sudah mulai downtrend kembali gitu ya. Pengambilan daripada bandar lokal nih, 3 hari bagus, 2 hari ada pembuangan, tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran, artinya masih posisi si parentnya diambil sama bandar lokal. Poin bagaimana cenderung ngejual, si poren itu cenderung ngejual. Nah penjualnya poren dan penjualnya bandar lokal itu ternyata ditampung sama yang namanya smart money. Nah smart money sudah mulai masuk ya. Smart money biasanya golongan daripada retail tetapi dia atas nama institusi biasanya seperti itu ya. Jadi terdeteksi tanggal 16 ada YB, XL, PD. YB seperti tahu teman-teman sendiri, YB juga sering dipakai untuk seorang bandar pakai akun YB ya. Nah biasanya YB itu sama YZ teman-teman kerjasamanya. Nah mudah-mudahan ini CXL-nya bagian daripada smart money ya. Sudah mulai bagus teman-teman, masih posisi uptrend ya. Tanda kenaikan di angka 121, terus di angka 128 dan target selanjutnya ada dari 134. Ini kalau nggak salah ada target utama teman 262. Ini emiten yang dilongsorkan tetapi tidak menyentuh 50. Artinya saya optimis bisa ke angka 262. Kenapa? Ini emiten yang didowntrendkan. Hanya tinggal nunggu waktu aja. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah dibikin banyak banget sama si bandarnya. Nah, saya pikir ke arah situ akan tercapai dengan baik teman-teman. Minimal ke harga IPO deh teman-teman di sini nih di angka 180 di sini ya nih. 179 itu harga IPO-nya. Oke, untuk Feren seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk emiten-emiten teman-teman selanjutnya. Karena sekarang sudah jam 8, saya ada keperluan dikit teman-teman ya. Mungkin nanti setelah ini kita bahas lagi. Sekian terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.